Pemirsa, inilah Indonesia Forward, saya Tantri Murdopo. Danau Toba kembali didapuk untuk menjadi arena balapan dari Aquabike Jet Ski World Championship 2024. Akan ada 73 pembalap dari 30 negara yang akan berlaga, dan yang pasti juga akan ada festival rakyat yang akan berlangsung di sana. Untuk itu kita akan berbincang-bincang bersama dengan Corporate Secretary Group Head Injourney, Bapak Yudhistira Setiawan, dan juga Direktur Utama ITDC, Bapak Aris Rusparti. Apa kabar Bapak-Bapak? Semangat terus ya ini? Semangat. Menuju 13 November hingga 17 November. Ya. Saya selalu melihat pemberitaannya, dan Senin kemarin di 4 November itu adalah informasinya pertemuan terakhir dengan Kemenpora. Hasilnya apa nih Pak Ari? Saya mau ke Pak Ari terlebih dahulu. Jadi pertemuan terakhir dengan Menpora yang dihadiri langsung oleh Wamenpora menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk mendukung seluruh aktivitas yang dilakukan di tempat destinasi pariwisata. Ini sangat penting sekali karena bukan hanya sekedar mencari bahan untuk promosi, tapi juga ini kesempatan juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita memiliki talenta-talenta atlet yang juga luar biasa, yang sejajar. Makanya di acara nanti juga akan terlibat pembalap atau riders dari Indonesia. Kabarnya ada 10? Ada 10. Oke, akan bertambah? Kemungkinan bisa sampai 15, tapi so far yang sudah terqualified adalah 10 pembalap. Qualified ini apakah hasil jaringan dari yang kemarin sempat ada Aquabike nasional yang... Betul, jadi mereka ada semacam tingkatan kejuaraan nasional juga yang mereka lakukan, dan akhirnya mereka juga tentunya dari panitia besar dari Aquabike juga tentunya untuk menyaring dari pembalap tersebut. Oke. Dan semoga hasilnya kita bisa menghasilkan. Betul, jadi local heroes. Local heroes, oke. Pak Yudis, ini senyumnya senyum yang perlu kita kulik-kulik nih kayaknya. Jadi sepertinya ini ada gairah baru ya. Karena tahun lalu sudah sukses diselenggarakan, ini sebetulnya penyelenggaraan yang kedua. Untuk Danau Toba sendiri ini menjadi catatan-catatan tersendiri ya. Betul. Ada riak-riak baru sepertinya. Betul. Tapi kan ini bagian dari potensi atau Bali baru. Bali baru tapi atau sebutannya adalah destinasi pariwisata super prioritas. Jadi ada Mandalika, Borobudur, kemudian Labuan Bajo, kemudian Danau Toba, dan satu lagi dan Likupang. Mungkin kalau Likupang ini agak jarang terdengar, tapi ini sebetulnya ada di Sulawesi Utara, di Minahasa gitu. Nah ini kan jadi menarik karena orang-orang jadi mulai terdengar kata-kata baru nih, kosakata baru yang mungkin destinasi-destinasi baru. Nah sekarang saya mau menuju ke Danau Toba, spesifik Danau Toba. Itu adalah danau vulkanik terbesar. Ya. Kemudian apa lagi yang bisa digali di sana, Pak Yudis? Jadi terima kasih Mbak Tantri. Jadi Danau Toba itu selain merupakan danau vulkanik terbesar di dunia, salah satu yang terbesar di dunia, juga memiliki pesona alam yang mengagumkan. Kemudian Danau Toba ini sendiri juga di tengah-tengahnya ada Pulau Samosir, yang dimana sangat kental sekali adat Bataknya yang ada di sana. Lalu keramah tamahannya juga sangat menonjol ya dari orang-orang yang di Pulau Samosir, serta bahwa Danau Toba ini juga telah lulus uji homologasi yang dilakukan oleh penyelenggara event Aquabike dan Powerboat, sehingga lintasan atau sirkuit yang ada di Danau Toba itu sudah dianggap layak untuk menjadi tempat penyelenggaraan balap jet ski maupun powerboat yang selama ini sudah kita lakukan. Dan di penyelenggaraan yang kedua ini akan semakin lebih meriah dan semakin lebih banyak mendatangkan excitement karena kita lagi-lagi menghadirkan pesta rakyat dengan melibatkan aktivasi balap Solu Bolon yang selama ini sudah pernah dilakukan oleh masyarakat setempat. Dan dengan adanya event Aquabike World Championship ini, Solu Bolon kembali menjadi pusat perhatian dunia juga karena kearifan lokal atau local wisdom berupa balap perahu lokal ini ada di dalam event Aquabike itu sendiri, dan merupakan kepesertaan dari masyarakat setempat supaya mereka juga merasa memiliki event Aquabike World Championship ini. Jadi menarik untuk kita lihat akan seperti apa serunya lomba Solu Bolon itu di tengah-tengah race dari Aquabike itu sendiri. Kalau saya ingat di tahun lalu itu justru daya tariknya
Solo Bolon Solo itu Bolon sendiri. ini ya, Iya. Pak Yudis ya. Iya. Iya. Dan betapa antusiasme masyarakat itu Betul. justru melihat karena memang begitu tradisional, Betul. gitu ya. Dan itu adalah budaya yang kita miliki sebetulnya dan memang sudah bertahun-tahun ada di masyarakat Sumatera Utara gitu dan kemudian diangkat kembali dan ternyata itu menjadi hal yang sangat amat heritage yang amat sangat menarik gitu untuk dilihat ya. Dan tahun ini seperti apa akan diangkatnya, Pak Yudis? Sama seperti tahun lalu. Nanti biasanya masing-masing daerah itu yang akan mengirimkan perwakilannya, itu mereka bawa supporter sendiri-sendiri loh. Bener-bener kayak kalau kita melihat kayak pertandingan sepak bola gitu ya, mereka tuh bener-bener punya fans sendiri, punya apa namanya fans fanatik sendiri sehingga mereka datang berbondong-bondong menyaksikan jagoannya berlomba di ajang tersebut, bawa spanduk, macam-macam lah ya, atribut-atribut untuk meramaikan lomba itu sendiri dan itu waktu pertama kali saya melihat itu di yang tahun sebelum di tahun ini yang di Powerboat itu saya juga amazed loh ternyata ternyata seramai ini ya, maksudnya minat dan antusias masyarakat di sana itu tentang Solo Bolon tuh luar biasa sehingga memang menjadi daya tarik sendiri ya untuk event ini Solo Bolon itu. Mungkin kalau pemirsa masih ada yang belum bisa membayangkan itu adalah perahu tradisional, gitu ya Pak Yudis dan juga Pak Ari yang dibuat sendiri dengan ukiran-ukiran kayu khas dari Sumatera Utara gitu dan dengan warna-warna yang khas juga dan setiap daerah punya apa ya mereka boleh berkreasi sendiri dan itu tadi punya supporternya sendiri-sendiri dan mereka mendayung dengan sangat tradisional dan nanti pemenangnya boleh siapa yang paling cepat gitu ya Pak ya. Sebetulnya tradisi di beberapa tempat ada ya dan ternyata kita juga punya gitu. Nah Pak Ari untuk tahun ini apa yang sekiranya dikemas agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Ya jadi gini Mbak Tantri, memang perhelatan sports atau race macam ini yang memang salah satu menjadi tujuan besar daripada InJourney. Bagaimana ekosistem pariwisata itu akhirnya dijadikan motor penggerak daripada ekonomi daerah. Karena bisa dibayangkan bahwa kalau hanya sekedar terkenal saja daerahnya tanpa digerakkan, maka juga perputaran ekonominya tidak berjalan. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa yang sangat spesial? Yang sangat spesial adalah fokus kami bukan hanya sukses di eventnya, tapi juga bagaimana akhirnya event ini membawa dampak buat masyarakat. Jadi ya tadi sampaikan oleh Pak Yudis bahwa di event ini tentunya ada acara atau ada event Solo Bolon yang itu akhirnya mengangkat keikutsertaan daripada masyarakat yang mungkin nggak bisa kebayang itu pesertanya ribuan juga Mbak, yang nonton tuh ribuan juga. Nah jadi gara-gara acara Aquabike ini ternyata di sela-sela itu tentunya kita juga melibatkan peran dari masyarakat. Lalu yang kedua yang sangat spesial juga tahun ini karena kita ini cukup banyak belajar bagaimana menggerakkan perekonomian rakyat sehingga keikutsertaan dari UMKM juga salah satu hal yang kita bahas sejak awal karena pada saat kita bicara juga dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah kabupaten, buat mereka bukan hanya terbantu karena UMKM-nya juga bergerak, tapi juga mau tidak mau daya beli dari masyarakat itu pun juga meningkat. Nah ini sangat penting sekali sehingga di acara Aquabike besok kami mengadakan juga yang kita sebut pesta rakyat. Nah jadi di pesta rakyat ini bagaimana akhirnya kita mencoba mempersembahkan sebuah aktivasi yang kita lakukan untuk rakyat juga. Ini kalau berkaca dari tahun lalu berapa sih yang hadir di acara? Wah kalau yang hadir mungkin bisa sampai sekitar hampir lebih dari 10.000. Oke, itu tahun lalu ya? Lebih sekali, iya. Dan itu per hari ya? Per hari? Per hari per satu area, karena kan kita ada 4. Area. Di Karo, di Dairi, Simalungun dan Samosir. Oke. Jadi mungkin kalau in total selama satu pagelaran itu mungkin bisa sampai 200-300 ribu orang. Untuk tahun ini berarti targetnya sama? Target tahun ini karena tahun lalu sudah diperkirakan sekitar 200.000 orang, target kami akan ada kenaikan atau peningkatan sebesar 20-25%. Ya. Karena ini memang seperti tadi Pak Ari bilang ya,
kita menamai ini pesta rakyat gitu. Betul. Benar-benar melibatkan rakyat, melibatkan UMKM, melibatkan pelaku ekonomi yang ada di daerah, pelaku pariwisata yang ada di daerah sana, di 4 kabupaten. Dan kemudian juga tadi kita akan hadirkan bahkan ada pertunjukan musik ya Pak Ari. Betul. Menghadirkan artis-artis dari ibu kota seperti Raja, ada band, Wika Salim. Jadi memang ini pesta rakyat dan inilah tujuan Injourney sebenarnya sebagai sebuah BUMN di holding pariwisata dan aviasi. Selain kita mendatangkan event ke destinasi wisata, kita juga harus memberikan impact kepada sosial ekonomi yang ada di daerah tersebut. Tidak hanya keberhasilan event itu sendiri, tetapi juga bagaimana event ini mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat setempat. Tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara sosial. Jadi masyarakat juga merasa memiliki event ini, menantikan event ini setiap tahun, supaya mereka juga punya kebanggaan terhadap Danau Toba itu sendiri, yang mungkin selama ini tidak terlalu terekspos ya, tapi dengan adanya event seperti ini, seperti Aquabike dan Powerboat, apalagi tahun ini di Aquabike yang kedua kali, itu akan menjadikan Danau Toba menjadi destinasi wisata kepada para pelaku pariwisata maupun juga wisatawan baik asing maupun lokal. Sehingga tujuan dibentuknya 5 DPSP tadi dapat dipenuhi. Sekali lagi bukan hanya mengenai soal finansialnya, tetapi juga impact sosialnya. Ya, karena kan pasti juga ada peliputan dari banyak media juga, kemudian minimal juga semua yang hadir di sana secara ada multiplier effect juga di Karena sana. kayak hari raya ini. Betul. Benar-benar kayak hari raya. Jadi acara tanggal 13 sampai tanggal 17 itu udah kayak hari raya. Jadi dari pagi, jadi semua unsur perangkat daerah, lalu juga anak sekolah, ini merasakan... Anak sekolah juga ikut libur ya berarti? Bukan hanya libur, tapi mereka diminta untuk berpartisipasi. Jadi tanpa harus ada penggerakan massa gitu ya, itu udah jadi bagian dari acara yang mereka tunggu-tunggu. Jadi memang bisa dibayangkan kalau kita bisa melakukan ini ke 38 provinsi aja yang kita miliki di Indonesia, ya saya rasa Indonesia akan memiliki peran yang sangat besar banget untuk di pariwisata global. Tapi ini bisa dibilang bahwa positioningnya Danau Toba menjadi water sport tourism. Sudah di sana belum? Sudah. Akhirnya? Sudah ya? Jadi memang tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sebelum adanya event Aquabike ataupun Powerboat itu sendiri juga masyarakat di sana sudah memanfaatkan Danau Toba untuk kegiatan water sport activities gitu. Ya termasuk salah satunya Solo Bolong. Nah, tapi kan dengan adanya Injourney sebagai BUMN holding pariwisata dan aviasi, dan kita menjadi orchestrator dari pariwisata itu sendiri, kita mencoba untuk mendatangkan value add kepada kehadiran Injourney di lokasi tersebut. Karena tujuan jangka panjangnya adalah kita ingin menciptakan satu destinasi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Dua kata-kata itu menjadi strong message bagi kami, kita harus wujudkan ini, inklusif dan berkelanjutan. Karena kalau kita hanya datangkan 1 kali event, 2 kali event, terus kemudian selesai, tidak merasa dimiliki oleh masyarakat, tidak mendatangkan social economy impact yang signifikan buat apa. Oleh karena itulah kehadiran kami Injourney dan anak-anak perusahaannya termasuk ITDC dan juga yang lain yang terlibat dalam event ini adalah satu momen di mana kami ingin memberikan yang terbaik bagi Danau Toba sebagai salah satu DPSP yang ada. Komitmen yang berkelanjutan dan terus dijaga, dan juga tujuan bersama yang selalu kita pegang, yaitu apa? Supaya ini sama-sama menciptakan satu destinasi yang inklusif dan berkelanjutan. Menarik juga karena saya pernah bekerja di industri jasa berkaitan juga dengan pariwisata, selalu terikat dengan 5A atau 5As gitu Pak. Ada apa, ingatkan saya nih Pak, amenities, accommodation, attraction gitu ya Pak. Ini sudah terlengkapi semuanya ketika kemudian sekarang berani untuk membuat, tentu saja ini sudah dipikirkan, tapi kan akomodasi misalnya nanti akan naik 20-25% dari tahun lalu gitu. Sudah siap ini Pak gitu? Kita sedang menuju ke sana Mbak, karena kan untuk dapat mencapai 5A itu terpenuhi semua, kan perlu kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholders yang ada. Sudah pasti. Tidak hanya Injourney Group sebagai BUMN, tetapi juga melibatkan
peran serta dari masyarakat setempat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta juga yang harus memiliki tujuan yang sama, yaitu tadi menciptakan satu destinasi pariwisata yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Injoni Group siap untuk selalu berkolaborasi dengan pemerintah dalam misalkan menyediakan infrastruktur berupa akses jalan ke lokasi Danau Toba. Lalu kemudian untuk akses juga kita mengoptimalkan keberadaan Bandara Silangit sebagai bandara yang nanti harapannya ke depan akan ditambah rute-rute penerbangannya dari dan menuju ke Silangit. Karena kan kalau kita bicara akses, tentu harus dengan aksesibilitas yang memang tersedia banyak pilihan. Betul. Tidak hanya transportasi darat, laut, tapi udara juga. Nah, karena Injurni salah satunya adalah bandara, maka kami juga mendorong supaya nanti ada rute-rute penerbangan yang ditambah. Setuju itu Pak, Silangit. setuju. Karena mungkin selama ini terbatas gitu. Begitu juga dengan keberadaan hotel-hotel. Kami juga dengan anak perusahaan kami yang Hotel Indonesia Natur atau Injurni Hospitality, kita juga ada hotel-hotel yang sudah ada di sana, Khas Parapat misalkan contohnya. Namun kami juga tidak menutup kemungkinan ada pelaku wisata yang lain yang ingin memberikan investasi, membuka investasi di sana dengan mendirikan hotel-hotel bintang 3, bintang 4, supaya menambah jumlah akomodasi yang ada untuk ketersediaan kamar ketika terjadi event seperti ini. Nah, hal semacam ini yang tidak mungkin akan kita lakukan dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Ini perlu jangka panjang, komitmen yang berkelanjutan dan terus dijaga, dan juga tujuan bersama yang selalu kita pegang, yaitu apa? Supaya ini sama-sama menciptakan satu destinasi yang inklusif dan berkelanjutan. Tapi minimal kita sudah melangkah gitu ya Sudah Pak? melangkah, sudah ke sana, dan ya mungkin efeknya akan dirasakan kurang lebih 5-10 tahun lah. Iya. Tapi sejauh ini Pak Ari, apa sih ada tidak dari efek tahun lalu gitu yang mungkin saya tidak bilang kita, tapi negara lain gitu. Ada tidak komentar-komentar atau masukan-masukan? Sejujurnya Mbak, kalau bicara dari perspektif riders internasional, ini adalah salah satu sirkuit ya, tanda kutip sirkuit yang mereka tunggu-tunggu. Oh ya? Ya karena mereka bilang kan kalau dari daratan itu terkesan airnya sangat tenang. Tenang, landai ya. Tapi pada saat memasuki arena itu kayak tahun lalu aja sempat ada penundaan ya, karena ombak muncul di tengah. Nah, tantangan-tantangan ini tentunya memiliki grading khusus buat para pembalap. Dan inilah sebenarnya yang penyelenggara cari. Bukan hanya sekedar di laut, nah itu biasa gitu. Cuma dari ketenangan ini, lalu juga mereka juga kadang seringkali berhadapan dengan prediksi angin yang salah. Ya, beberapa kali waktu kita F1 H2O ya, Pak, kita sempat ada penundaan. Betul. Karena tiba-tiba angin berubah. Itu hitungan 10 menit tiba-tiba berubah. Dan ada yang bisa diteruskan, ada yang tidak. Kalau yang tidak tentunya itu yang cukup membahayakan untuk para riders. Jadi memang Indonesia ini membuktikan memiliki keunikan sendiri. Sebagai salah satu danau vulkanik terbesar, ya selain daripada memiliki tantangan di sirkuit, mereka itu membaur dengan masyarakat juga. Gitu loh, mereka membaur dengan masyarakat dan mungkin mereka juga melihat keramah tamahan daripada masyarakat di Sumatera Utara yang mungkin mereka melihat tidak terjadi originalitas di tempat yang lain. Kira-kira gitu, Mbak. Jadi ada yang dibawa pulang begitu ya? Sangat. Jadi memang Indonesia ini sangat unik sekali, apalagi kita pengalaman ITDC ini kan bukan hanya menyelenggarakan ini juga, kita menyelenggarakan MotoGP juga di Mandalika. Hal sama juga, padahal ini kan beda riders ini. Tapi ternyata pada saat ke Toba, ya memang yang mereka rasakan experience value-nya sama. Artinya bukan masalah race-nya, tapi memang
keunikan daripada Indonesianya gitu. Oke, karena tadi sudah di-mention soal H2O. Karena ini ada informasi yang saya dapatkan bahwa founder dari H2O Racing Management itu juga menyebutkan bahwa Danau Toba ini venue terbaik di dunia sebagai lokasi balapan jet ski karena keindahan, kemegahan, kecantikan pesonanya. Jadi itu juga sudah di-mention berkali-kali di media oleh beliau dan betul-betul diapresiasi sekali oleh beliau gitu. Ada komentar tersendiri. Ya, kita sangat berterima kasih atas rekognisi itu ya Mbak. Tapi memang defaultnya Danau Toba memang udah indah. Gitu. Kita juga ini rugi yang belum pernah ke sana ya. Iya, kita sampai gini loh. Kita nggak ngapa-ngapain loh. Artinya Danau Toba seperti itu. Effortnya nggak banyak sebetulnya soal ya, itu memang ya. pada saat kita menyediakan pertama kali ya kayak F1 2O lalu Aquabai kita menyediakan beberapa infrastruktur tambahan hanya untuk mempercantik dan mempermudah akses. Tetapi keberadaan Danau Toba itu sendiri ini sudah berkah Tuhan yang Maha Esa yang diberikan kepada tanah di Toba sana gitu. Sudah seindah itu gitu. Bahkan di penyelenggaraan yang terakhir di F1 2O juga mereka sangat terkesan dengan kita dari Injourney Group. Kita melakukan gerakan yang namanya Injourney Green, penanaman pohon. Tujuannya untuk mengatasi deforestation. Jadi kita menanam sejumlah pohon di sana, menyertakan para pembalap untuk ikut menanam pohon di sana, membangkitkan kesadaran mengenai pentingnya satu destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Gitu. Apalagi sekarang kita ada isu dengan karbonisasi dan lain-lain kan, dengan adanya penanaman pohon itu kan merupakan karbon kredit gitu, mengurangi emisi karbon. Nah, mereka senang dengan seperti itu, ditambah dengan begitu menawannya Danau Toba itu sendiri gitu. Kalau mereka kan selalu bandingin, ini jangan-jangan udah kayak Lake Como yang ada di Italia. Ya banyak yang bicara seperti kan begitu, itu. Mbak. Iya. Tapi faktanya emang indah banget Danau Toba gitu. Iya. Tapi dan kan juga suhu udaranya juga lumayan dingin. Jadi syukur memang unik lah. Iya. Dan itu harapannya tahun ini bisa jauh lebih ramai. Betul. Jauh lebih menarik lagi. Tapi itu jadi tantangan tersendiri juga ya. Ketika tahun lalu sudah sukses, tahun ini kan harapannya, waduh, kalau harus lebih menarik lagi nih, kira-kira apa lagi ya gitu. Gimana tuh Pak Hari? Sebenarnya gini, tantangan itu pasti ada lah buat kami ya sebagai penyelenggara. Tapi kami tuh tidak terlalu khawatir Mbak. Karena apa? Karena ya acara-acara seperti ini tuh sudah, yang tadi saya sampaikan, sudah jadi seperti hari rayanya mereka. Jadi kalau hari raya itu kayak kita merayakan hari raya kita aja ya. Kita kan tidak pernah khawatir ya, Lebaran tahun ini kira-kira akan lebih rame meriah atau enggak? Udah pasti namanya Lebaran udah pasti rame Mbak gitu loh. Pasti berkumpulnya keluarga, makanan, itu juga terjadi. Jadi kalau kita bicara mengenai grandstand ya, atau sirkuit itu kan biasanya ada grandstandnya. Itu mereka bisa menciptakan grandstand dadakan loh. Inisiatif mereka sendiri. Inisiatif, karena apa kan tanah-tanah itu kan tanah masyarakat Mbak. Jadi mereka tuh bikin grandstand sendiri, mereka bikin pagar-pagaran sendiri, terus mereka nanti bikin loket sendiri, orang bisa masuk. Jadi memang kita kan tidak mengenakan biaya untuk itu. Jadi itu udah jadi bagian dari hari raya mereka gitu. Jadi ya bersyukurlah yang punya tanah yang luas. Di pinggir, saya pernah soalnya Mbak, jalan ke situ lewat, yang tahun lalu ya, karena saya baru join yang di Evanado. Saya lewat tuh naik mobil lewat itu. Itu ada masyarakat yang cuman ngambil kursi lipat, taruh di pinggir jalan, udah nonton. Karena lewat situ lintasannya. Jadi memang seantusias itu mereka dan saya yakin kok masyarakat Toba tuh pasti akan punya sense of belonging yang tinggi terhadap event ini. Dan ada rasa bangga sebetulnya. Pasti. Sangat. Ya, itu yang kemudian menumbuhkan rasa yang lain lagi gitu ya. Bahwa ini bukan hanya rasa kepemilikan, tapi rasa bahwa ini tempat saya loh. Betul. Ini adalah milik saya loh. Itu yang kita gitu. lihat dan kita rasakan. Gitu. Jadi ketika sekarang diadakan lagi di sana, tentu mereka akan lebih merasa membuka diri lebih lebar pastinya kan untuk itu ya. Kalau buat kita gini, tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Yudis, bahwa kita ini di Injourney ini kan kita orkestrator ya. Jadi yang tadi disebutkan inklusif dan berkelanjutan, harapan kita peran serta dari semua stakeholders ke depannya juga semakin baik sinerginya. Karena semata-mata ya event ini ya dari mereka untuk mereka, kasarnya seperti itu. Kita ini cuma orkestratornya aja. Jadi kita tuh bukan regulatornya, bukan gitu. Jadi ya kebijakan-kebijakan pajak ada di tangannya Pemkab. Kebijakan-kebijakan yang terkait tentang lingkungan juga terkait tim-tim dari provinsi juga turun. Lalu teman-teman dari TNI, dari polisi juga turut membantu. Jadi ya
ajang seperti inilah yang sebenarnya menunjukkan acara yang sangat Indonesia sekali gitu. Iya, jadi ini kita tunggu nih bagaimana pemerintah kabupaten tadi Karo, Iya. Dairi, kemudian Simalungun dan juga Samosir. Samosir ya. Dan di event-event seperti ini mungkin bisa betul-betul kelihatan menyatunya Betul, justru ya. Tapi yang jelas kalau dibilang satu hari itu perputaran lebih dari 50 miliar ada. Iya. Satu hari. Penyerapan tenaga kerja juga hampir 1.500 orang Setiap kali event. setiap hari. Jadi bisa dibayangkan kita ini benar-benar menggerakkan semuanya. Ada catatannya tidak sih dalam satu kali event ini ada berapa perputaran ekonomi secara catatannya? Kita memproyeksi daripada 5 tahun itu sampai 1,7 triliun. Oke. Ya, kita tuh setiap pergerakan yang kita lakukan, setiap eventnya itu hampir mempengaruhi 12% dari PAD-nya daerah. Tergantung dari PAD-nya, Mbak. Ya, Karena kan ya. ke provinsinya kan masing-masing beda-beda ya gitu Yes. loh. Tapi yang jelas kalau dibilang satu hari itu perputaran lebih dari 50 miliar ada. Ya. Satu hari. Dalam satu hari. Ya itu bayangkan aja Mbak, ya piknik, bikin mie, makan, teh apa segala macem itu, dan acara itu kan nggak sekali itu aja. Nanti siangnya ada, nanti malamnya ada apa? Ada musik. Nah pada saat musik itu ribuan Mbak yang datang. Nah sekali lagi ini yang ditunggu-tunggu lah buat mereka. Nah, mungkin nanti harapannya bisa dalam 1 tahun beberapa kali event bahkan gitu ya. Amin. Amin. Pak Yudis yang pusing ini, aduh. Amin. Kalau untuk yang legacy eventnya memang sudah ada Aquabike Iya. sama nanti Evana 2O di quarter 1 Iya. biasanya. Nah ini yang 2 event ini yang sementara masih kami jadikan sebagai ya legacy event atau event andalan yang memang kami dorong, kami support untuk terus dilakukan di Danau Toba. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Ari bahwa perputaran ekonomi di daerah itu luar biasa. Iya. Sehingga impact secara finansial juga langsung dirasakan oleh Betul. masyarakat, pelaku usaha di sana, pelaku UMKM, juga kepada pendapatan asli daerah. Iya. Yang tadi disampaikan Pak Ari, 12% dari Iya. PAD yang di sana. Sehingga memang ya itulah kami dari Injun itu merasa bahwa berhasil tuh ketika kehadiran kami dirasakan oleh masyarakat, tetapi berkelanjutan gitu. Tidak hanya dalam 1-2 kali event saja. Dan ini terbukti alhamdulillah kita sudah melakukan event yang keempat di Danau Toba. Itu baru dari water sportnya ya, Betul. belum potensi lain yang ada di Betul. Sumatera Utara. Ya. Saya tuh membayangkan dalam 1 tahun, saya pribadi nih ya, Pak Yudis dan juga Pak Ari, punya event dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia gitu loh. Jadi saya nggak usah pusing-pusing untuk cari event gitu Betul, Pak. Karena betul. saking banyaknya sebetulnya yang bisa kita angkat ya. Iya, Iya, dan itu baru dari satu wilayah, belum Iya. wilayah yang lainnya Iya, gitu. iya. Nah ini 73 racer dari 30 negara. Ini kayaknya tambah ya dari tahun lalu ya, betul tidak Iya, sih? Ya kan? tahun lalu tuh hanya 50-an. Nah, Jadi kalau totalnya racer hampir 100 yang Hampir tahun ini. 100. Jadi itu udah hampir double. Jadi saat ini tuh penyelenggara dari pihak mereka itu sampai harus memilih. Padahal tahun lalu tuh mereka menginvite, mengajak, dan mereka bertanya-tanya Toba tuh di mana dan seperti apa. Nah sekarang mungkin karena Sudah tahu, teradvokasi ya dengan antara para riders, jadi sekarang banyak sekali yang antri banget gitu loh ya, karena banyak hal-hal magic lah yang di dalamnya. Ketenangan Danau Toba yang mereka bilang ternyata tidak setenang itu gitu loh. Challenging buat mereka. Challenging, Danau ya. Toba itu challenging buat dan mereka. ternyata itu tidak ditemui di tempat lain mungkin. Nggak ada. Iya. Nggak Mereka ada. udah Bahkan bilang tidak nggak ada. Tidak ada Nggak sama ada. sekali. Iya. Jadi Ini bisa- mereka tunggu-tunggu kok yang ini. Ini mereka sangat tunggu-tunggu sekali. Jadi buat- kalau mereka bisa menaklukkan Danau Toba, Betul. mereka bisa menaklukkan tempat yang lain. Jangan-jangan begitu di Betul. persepsi mereka. Kira-kira bisa begitu. Dan ini berarti sudah siap juga. Tapi homestay itu seperti apa sih untuk menampung yang lain-lain ini kalau memang nanti akan hadir semuanya? Jadi memang peran daripada pengusaha dan juga masyarakat di sini memang
menjadi kunci. Karena kalau dihitung matematikanya ya tentunya mungkin nggak akan cukup. Tapi sekali lagi kita tidak hanya mengandalkan daerah-daerah yang berada di ring satunya saja, Mbak. Jadi ada beberapa penginapan-penginapan di daerah seputarannya. Makanya tadi saya bilang dampak ekonominya tuh bukan hanya yang ada di daerah acara itu saja, tapi yang 30 menit tinggal dari lokasi juga sampai terasa dampaknya. Jadi homestay juga ada, tapi alhamdulillah dari perhelatan pertama sampai ini yang mau keempat, kami hampir tidak memiliki kesulitan untuk mengenai akomodasi, alhamdulillah. Akomodasi itu selalu ada, tapi ya kalau disyaratkan harus bintang 5 semua ya tidak ada gitu loh. Nah itu aja. Dan kemarin kita juga alhamdulillah bersyukur ternyata penyelenggara dan para klub ridersnya itu kalau setelah selesai event mereka sudah langsung booking yang berikutnya buat mereka sendiri. Jadi ini sudah jadi kayak rutinitas buat mereka gitu loh. Oke. Tapi dalam artian bahwa memang jarak kan ini tanggal 13 sampai tanggal 17. Dari setiap harinya juga memang ada event-event side event-eventnya gitu kan ya Pak ya. Ini masyarakat kan diundang kan untuk bisa hadir setiap eventnya kan sebetulnya kan. Iya, karena memang di depannya ajangnya di depannya masyarakat itu sendiri. Ini saya sekalian mengundang maksudnya kalau memang saya sekalian mengundang maksudnya. Tapi dalam artian ini kan berarti juga tidak membuat kemudian Danau Toba jadi over capacity kan, itu maksud saya. Enggak. Dijaga tidak sih sampai seperti itu gitu? Iya, itu kita jaga karena memang tadi kolaborasi dengan stakeholders dan juga dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, utamanya juga dengan pihak swasta. Dengan keberadaan event-event ini kan siapa tahu ke depan akan mengundang investasi masuk lebih banyak lagi ke kawasan Danau Toba atau Provinsi Sumatera Utara pada umumnya. Untuk misalkan membuat akomodasi-akomodasi baru, hotel-hotel bintang 3, bintang 4 atau homestay yang mungkin saat ini dirasa masih belum terlalu memenuhi ekspektasi, tapi kedepannya dengan adanya investasi baru yang masuk ke sana dan juga dengan didukung oleh program-program aktivasi event yang ada di InJourney, kan dengan sendiri nanti keberadaan akomodasi itu akan terkurasi. Seperti apa sih standar pelayanan atau hospitality yang ada di kawasan Danau Toba ataupun Provinsi Sumatera Utara terkait dengan event-event yang ada di Danau Toba itu sendiri. Sehingga kualitasnya itu kan pasti akan terus mengalami peningkatan dan memicu para pelaku pariwisata, pengusaha-pengusaha lokal yang saat ini sudah memiliki bisnis hotel, akomodasi, juga melihat dengan ada investasi baru kan melihat sebagai kompetitor yang membuat mereka terpacu untuk membuat yang lebih baik lagi, bahkan bisa lebih bagus dari investor-investor baru. Dan itu kan jadi bertumbuh kan Mbak, bertumbuh dan itu tadi kami merasakan bahwa itu nanti indikator keberhasilan salah satunya seperti itu, ada investasi datang ke Toba, kemudian banyak akomodasi dibangun, rumah makan, terus kemudian macam-macam lah, jadwal penerbangan atau mungkin mendatangkan investasi-investasi berupa misalkan penyewaan alat-alat water sport yang ada di Danau Toba. Gitu. Ini kan menjadi satu multiplier efek yang kemudian harapannya itu akan terjadi di 5-10 tahun ke depan. Ini yang coba kita support terus, dukung terus sehingga Danau Toba semakin terekspos dan semakin memberikan pelayanan terbaik kepada para wisatawan baik lokal maupun asing. Tapi apakah InJourney kemudian mendampingi juga misalnya pemerintah kota kabupaten dalam artian soal pelayanan misalnya, ada training tertentu soal itu? Ada. Di InJourney kami punya program namanya InJourney Hospitality House, di mana kami memberikan training kepada para pelaku pariwisata yang ada di Danau Toba dan sekitarnya untuk menciptakan satu customer experience yang sudah sesuai dengan standar InJourney, sehingga mereka juga tahu bagaimana ketika harus berhadapan dengan wisatawan, dengan customer. Misalkan nih kalau ada orang menanyakan kok makanan saya lama nggak datang gitu, ya harus ada standar jawaban gitu, jangan terus ya sabar dong, gitu nggak bisa kayak begitu Mbak. Tapi harus yang ya oke, kita sedang siapkan Pak makanannya, mohon ditunggu. Jadi
ada customer experience yang juga dirasakan oleh para pelaku wisata atau para wisatawan yang hadir Oke. ke sana. Jadi gitu. memang mereka di training khusus ya. Sudah. Karena saya membayangkan apa yang disebutkan atau dikatakan oleh Pak Yudi tadi kan untuk 5-10 tahun mendatang. Tapi untuk yang jangka dekat ini loh 1-2 tahun ini kan perlu ada Ya, akselerasinya itu betul, seperti apa betul. gitu. Tapi keramah tamahan itu bukan hal asing kok buat mereka. Iya. Jadi karena mereka memang ya sudah sejak lama kan ini sudah dinobatkan menjadi salah satu daerah pariwisata. Jadi buat kita untuk masuk dan memantapkan apa yang mereka miliki, kompetensinya tinggal diasah sedikit aja menurut saya. Dan mereka udah nggak asing kok dengan menerima tamu rombongan dari luar. Itu buat mereka tuh sangat, karena memang luar biasa sih. Ini hal-hal yang mungkin ya perlu campur tangan negara lah, bahwa daerah-daerah seperti Danau Toba ini yang memang perlu kita angkat gitu loh. Oke. Ini kita bicara Danau Toba, tapi kan ada 5 destinasi yang lain kan. Oke, sebutnya kalau Labuan Bajo mungkin sudah banyak yang dengar. Betul. Borobudur mungkin sudah banyak yang dengar, tapi tempat-tempat yang lain itu juga berlaku hal yang sama. Betul. Ya, Jadi Pak memang Yudis. karena sudah ditetapkan oleh pemerintah mengenai 5 DPSP itu, maka kemudian Injourney hadir. Nah, kalau kita bicara dari 5 itu memang Injourney baru hadir di 4 destinasi yang ada. 4 yaitu 4 itu adalah Danau Toba, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo. Labuan Bajo. Di Kupang belum karena memang kita belum ada aset di sana. Oke. Nah, di 4 destinasi yang sebelumnya atau yang sudah ada sekarang, memang kita saat ini itulah peran kita menjadi orchestrator. Kita mendatangkan aktivasi-aktivasi. Contohnya sekarang kayak misalkan kita bicara Borobudur. Yeah. Borobudur itu ke depan memang akan kita positioningkan sebagai pusat kebudayaan Buddha yang mungkin terbesar di dunia. Yeah. Sehingga kita akan menciptakan yang namanya pilgrim tourism. Yes. Kemudian kita bicara Mandalika. Yeah. Mandalika sudah pasti, sport tourism. Yes. Motorsport tourism dengan adanya MotoGP, ASEAN Road Racing Championship, Yeah. ada Mandalika Festival of Speed, itu kesana positioningnya. Lalu kemudian Labuan Bajo. Labuan Bajo kita sudah tahu bagaimana keindahan Labuan Bajo, wisata alam, di mana kami dari Injourney dan ITDC hadir di sana dengan mendatangkan satu convention center yang Yeah. bisa dijadikan ajang untuk melakukan kegiatan rapat, conference Yeah. segala macam di Labuan Bajo dengan menikmati indahnya alam Labuan Bajo. Dan yang satu lagi yang Danau Toba yang sekarang sedang kita lakukan, bahwa itu tadi Water aktivasi tourism. event dalam konteks bahwa Danau Toba menjadi water sport tourism, positioningnya seperti itu. Memang kedepannya aktivasi-aktivasi ini terus kita dorong, kita perbaiki setiap tahun, kita support dan terus kita glorifikasi supaya masyarakat juga mengenal keempat wilayah ini, keempat destinasi wisata ini. Dan disitulah Injourney hadir sebagai BUMN dalam konteks untuk menjadi orchestrator dan menciptakan tadi, lagi-lagi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Di Kupang itu nanti masih dalam proses review ke depannya, karena di sana kita belum ada. Nah, tapi itu akan menjadi salah satu perhatian kita juga ke depannya. Jadi fokus kita sebenarnya lebih kepada perbaikan di setiap event di setiap tahunnya. Tidak hanya dari sisi race-nya, tetapi juga dari misalkan kayak kualitas customer experience yang kita ciptakan di sana misalkan. Tapi kok saya sudah tidak sabar ya ini untuk mendengar apalagi gebrakan dari Injourney Iya. berikutnya untuk event-event berikutnya, karena memang ini menjadi hal yang penting untuk bisa mengangkat daerah-daerah baru, Betul. tempat-tempat baru, Ya. gitu yang kemudian nanti karena ini kita kan dari Sabang sampai Merauke sebetulnya ujung timur dan ujung barat kan banyak sekali potensinya ya, Betul. Pak Ari dan juga Padat. Pak Yudis, Iya, padat padat. bahkan gitu ya. Nah sebetulnya ini kan baru 5. Adakah tempat-tempat lain yang cita-cita lain yang mungkin akan diangkat gitu, mungkin Pak Yudis dan Pak Ari, atau memang baru 5 ini saja atau? Kita sih lebih mengedepankan quality destination sih, Mbak. Jadi kita mau coba fokus ke Yang apa? memang Iya, ke Yang apa? ada dulu. Yang Kayak ada tempat yang memang saat ini sudah diserahkan kepada kita.
karena ini pun juga nggak habis-habis. Masih banyak yang harus dikerjakan gitu. Iya, iya. Iya. Dan ini akan berlangsung untuk yang di Danau Toba ini sendiri kan berlangsung 13 sampai 17 November gitu betul. kan. Sebentar, oke nanti kita akan lihat bagaimana berjalannya. Gitu. Betul. Tapi kan tahun lalu sudah merintis, Betul. tahun ini kembali menjalankan. Tapi kan katanya untuk kemudian menjadi sustain itu lebih susah daripada Sangat, merintis gitu. betul, Nah betul. kira-kira ini akan dibuat seperti apa nih untuk kemudian bisa sustain menjadi event yang betul-betul tahunan nih, Pak Ari dan juga Iya. Pak Yudis. Jadi fokus kita sebenarnya lebih kepada perbaikan di setiap event di setiap tahunnya. Iya. Tidak hanya dari sisi race-nya, tetapi juga dari misalkan kayak kualitas customer experience yang kita ciptakan di sana misalkan. Kemudian juga dari sisi kebersihan dari lokasi di sana. Terus kemudian ketersediaan akomodasi dan juga bagaimana event tersebut juga akan mendatangkan investor ke depannya. Ini yang terus kita pantau setiap tahun, Mbak. Karena itu tadi tujuan kita itu untuk menciptakan sustainability itu lebih kepada impact-nya kepada masyarakat. Ya. Bukan ke in-journey group-nya ya karena kita sudah pasti ya, kita BUMN yang memang ditugaskan untuk itu. Memang itu berupa pengabdian kita kepada negara. Tetapi sustainability itu yang kita harapkan dirasakan juga oleh masyarakat gitu. Sehingga masyarakat juga kembali dengan adanya event-event yang semakin lebih baik di setiap tahunnya, pasti mereka juga kan berlomba-lomba kan untuk memperbaiki kualitas layanannya misalkan nih pedagang-pedagang yang ada di sana, kualitas makanannya, kebersihannya, booth-boothnya juga mungkin akan diperbaiki, lalu kemudian solubolonnya misalkan akan dibuat lebih sekreatif apa kita nggak tahu nanti di kemudian hari, meskipun itu sudah merupakan satu local wisdom ya, tapi kan kita nggak tahu nanti mungkin ada inovasi apa dari teman-teman yang para pelaku solubolon misalkan. Nah itu yang kita harapkan di setiap tahun akan ada perubahan tapi menuju ke arah yang lebih baik. Sehingga sustainability itu dapat kita wujudkan dan dirasakan manfaatnya, benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat. Jadi indikatornya adalah jika sudah ada nanti investor masuk, masyarakat kemudian juga bisa merasakan itu dan itu dirasakan 5-10 tahun mendatang. Betul. Di situ ya Pak Betul. Yudis ya sebetulnya. Betul. Dan ini baru 1-2 tahun berjalan. Baru 1-2 tahun. Gitu ya, Pak Ini Yudis? masih kita rintis, kita masih rintis. Ibaratnya orang sedang belajar jalan tuh ya, kita lagi belajar jalan nih, belum bisa jalan cepat, belum bisa lari kencang, tapi kita menuju ke sana. Gitu. Karena tidak mudah sebetulnya untuk bisa merintis dan kemudian juga langsung membuat sebuah event internasional Iya. juga di sana. Walau tadi katanya Pak Ari juga, ini kan sesuatu hal yang sudah biasa. Danau Toba itu sebetulnya juga tempat pariwisata gitu. Tapi kan itu juga tidak mudah juga untuk bisa merubah mindsetnya Ya, sebetulnya. betul. Sempat ada permasalahan tidak di situ ketika mindsetnya harus dirubah dari masyarakatnya sendiri mungkin gitu? Nggak ada sih sebenarnya. Mereka kan karena sekali lagi ini sebuah bentuk dari amplifikasi ya event ini. Jadi buat mereka kemeriahan ini mereka sambut dengan positif sekali gitu. Oke. Jadi sekarang mereka sudah merasa bahwa pariwisata adalah bagian dari salah satu hal. Oh ini menarik. Mereka semakin sadar Iya, pariwisata. dampaknya buat Mereka mereka. sadar tentang bagaimana menciptakan pelayanan kepada wisatawan. Dan juga mereka juga semakin sadar bahwa untuk bisa menjaga Danau Toba tetap ramai dengan turis atau wisatawan, ya mereka juga harus ikut berpartisipasi bagaimana mereka menciptakan kenyamanan bagi para pelaku wisata dan juga wisatawan asing maupun lokal yang datang ke sana gitu. Ini satu hal yang memang menjadi ya cukup membanggakan sih, karena betul kata Pak Ari, tidak ada yang perlu diubah, tetapi lama-kelamaan mereka kayak terstimulus gitu untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik setiap saat gitu, mencoba untuk memperbaiki diri setiap saat gitu, dari kualitas pelayanan dan lain-lain. Itu yang membuat kami merasa bahwa oh ternyata ya alhamdulillah gitu responnya cukup bagus gitu, dan harapan kami ini tetap terjaga sampai ke depannya. Tapi itu jadi tantangan juga buat Injourney kan Pak. Pasti. Ketika ada naik satu level berarti Injourney harus ada di atasnya lagi. Betul. Ketika berarti Betul. Injourney harus ada di atasnya Ya. lagi. Ya kami akan terus hadir untuk ya dalam tanda petik mendampingi para stakeholders yang ada di sana dalam rangka untuk menciptakan event atau menghadirkan event-event berskala internasional. Bukan tidak mungkin terbuka kemungkinan ke depannya akan ada event lain yang mungkin sejenis tapi dengan warna yang berbeda atau aktivitas yang berbeda selain jet ski atau
Evan Wadao, tapi tetap memanfaatkan Danau Toba sebagai lokasinya gitu. Kita terbuka kemungkinan itu. Tetapi tentunya dengan segala sesuatu harus kita assess, harus kita kurasi terlebih dahulu apakah memang event-event yang mungkin nanti berdatangan di kemudian hari memang suitable untuk Danau Toba dan masyarakat sekitar gitu. Karena kan In-Journey ini kan tidak hanya masalah event saja gitu. Betul. Kalau orang berpikirnya atau mungkin terlihatnya In-Journey ini masalah event saja, karena kan selain ITDC di bawahnya In-Journey ada juga Angkasa Pura, ada betul. juga hotel dan lain Betul. sebagainya. Ada berapa sih Pak di bawahnya In-Journey? 13 ya Kalau kalau nggak salah. hotel Banyak itu ya, Pak, sekarang banyak, sudah hampir 43. 43 ya? 43. 43 hotel. Bandara kita 37 bandara. Oke. Gitu. Dan ini yang kedepannya kalau prinsip In-Journey itu kan sebenarnya kita pengen menciptakan suatu seamless experience. Bagaimana wisatawan itu akan menggunakan fasilitas ataupun produk-produk In-Journey dari mulai mereka datang sampai mereka pulang. Menggunakan bandara kita, menuju destinasi wisata kita, tinggal di hotel kita, membeli souvenir di tempat kita, sampai mereka pulang pun mereka mengulangi hal yang sama. Sehingga terciptalah satu seamless experience itu. Dan tagline In-Journey di tahun 2024 ini adalah kita melayani sepenuh hati. Jadi kita kedepankan bagaimana pelayanan itu kepada customer, kepada wisatawan, kepada pelaku wisata bahwa In-Journey Group ini melayani sepenuh hati. Event ini bukan hanya kepada kita ya sebagai orkestratornya, tapi dampaknya kita merangsang bagaimana mereka tuh akhirnya saling bersinergi. Itu sih yang paling penting buat saya. Itu sudah tercipta belum sih Pak di setiap event-event yang ada di Bali Baru ini? Melayani dengan sepenuh hati. Maksudnya gini, sudah tercapture belum oleh media-media asing bahwa itu yang terlihat di negara kita melayani dengan sepenuh hati? Kalau saya boleh lihat, saya sih bilang, beberapa kali baca sih, mereka positif tentang event-event Indonesia, tapi saya nggak tahu, saya mau dengar komentar dari Pak Yudis dan Pak kalau Edi. melayani sepenuh hati ini kita on the way ke sana, Mbak. Jadi memang kita sedang mengkampanyekan itu. Di semua anak usaha In-Journey, kita kampanyekan mengenai hal itu, supaya nanti ke depannya bagaimana kita menciptakan customer experience, ya kan, pelayanan kepada customer, tamu-tamu, penumpang, pesawat, segala macam, kehadiran bandara sebagai tidak hanya sebagai terminal ke bandar udaraan saja, dan juga bagaimana tempat-tempat wisata lain yang kita kelola itu semua menghadirkan pelayanan sepenuh hati tadi gitu, sehingga kedepannya tagline ini memang benar-benar dirasakan oleh wisatawan dan juga mungkin oleh media luar yang mengamati hal ini. Media asing ada berapa banyak yang diundang ya besok di Danau Toba ya? Wah, lebih dari sekitar hampir sejumlah dari negaranya. Berarti 30 lebih dari negara 30, ya, ya. 30 negara, 30 media asing nanti. Betul. Jadi mereka akan meliput juga ya. Betul, Ini dan kalau kurang lebih ada sekitar hampir lebih dari 80% tuh live juga. live juga Live dari juga, sana. iya. Ini ada dari Eropa, ada Amerika, ada Iya, lengkap Denmark, sekali. Spain, Germany, Portugal, Betul. Switzerland, Slovakia juga ada. Ada. Slovakia, Bulgaria. Ini penerbangan jauh-jauh loh, Pak. Jauh-jauh. Penerbangan jauh-jauh Iya, loh. New Zealand, oke, Thailand, Kamboja, oke dekat. Iya, Tapi dekat. ini lain-lain juga. Negara-negara Eropa yang jauh-jauh. Yang jauh-jauh ini, Pak. Kita. Di Norwegia, Estonia juga ada. Kalau lihat dari tahun lalu sebetulnya pemberitaan-pemberitaan dari media-media luar itu kan memang positif ya. Tapi Wah, sangat bagus. Sangat bagus. mereka juga sangat bagus ulasannya. Sangat Saya juga bagus. beberapa baca. Mereka nggak hanya mengulas eventnya, mereka juga keliling ke beberapa daerah-daerah spot. Iya. Itu keuntungan kita juga. Kebiasaan para racer ini yang saya tahu ketika sudah selesai race, mereka berwisata, Mbak, Mereka berwisata. ke sekitar Sumatera Utara. Kan itu multiplier efek yang tidak kita duga-duga kan. Iya, Mereka betul. tidak hanya sekedar, beda kayak misalkan balapan di tempat lain gitu ya, selesai race ya mereka pulang. Iya. Ini enggak, mereka begitu menikmati keindahan alam Sumatera Utara khususnya Danau Toba. Betul. Mereka tuh sampai FOMO gitu, pengen lihat mana sih tempat-tempat lain yang perlu saya lihat yang indah-indah gitu. Karena mungkin di negara mereka mungkin ada, tetapi tidak seunik dan semenawan Indonesia kan. Makanya kadang-kadang orang tuh, saya juga berpikiran gitu, orang-orang pada pergi ke luar negeri melihat alam yang di sana, memang mereka indah, bagus gitu. Tapi nggak ada yang semenawan Indonesia gitu. Sehingga orang-orang asing pun pengen ngelihat gitu,
apa sih yang ada di Danau Toba, apa sih yang ada di Sumatera Utara gitu. Ini kan satu hal yang harus kita tangkap nih seperti ini. Dari para racer aja mereka sudah punya keingintahuan seperti itu gitu. Apalagi kalau seandainya wisatawan asing datang ke sini dan melakukan hal yang sama, kan tercipta satu multiplier effect yang luar biasa. Berikut juga dengan makanannya dan budayanya. Betul. Kuliner. Sumatera Utara, kita biasa Sumatera Utara. Kulinernya luar biasa, Mbak. Gitu. Oleh-oleh. Merchandise. Waduh. Banyak banget. Luar biasa. Mereka kalau pulang udah mungkin bukan cuma bawa 1-2 kantong, Mbak, udah bawa box-box semua. Ada keripiknya, macam-macam, Mbak. Jadi kopi. Ya, mereka pada belanja kopi, banyak sekali belanja kopi. Kopi Sumatera Utara termasuk yang terbaik di dunia Mandailing, kopi Mandailing itu kan luar biasa. Iya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita tidak sangka bahwa justru dari para atlet ini yang kemudian mereka menjadi duta-dutanya ya. Secara kan promosi gratis, Mbak. Betul. Mereka pembalap, tapi dengan ada yang seperti itu mereka post di Instagram, mereka post di sosmed mereka, teman-temannya kan ngelihat nih. Nah, teman-temannya kan pasti pada FOMO, apaan sih, ada apa sih di Danau Toba gitu. Ini jangan-jangan besok racernya bawa teman-temannya juga, Pak, rombongannya. Bisa jadi. Biasanya begitu sih. Family biasanya. Family biasanya. Jadi ini apa catatan pentingnya dari Pak Yudis dan juga Pak Ari? Saya tanya ke Pak Ari terlebih dahulu. Apa catatan pentingnya Pak Ari untuk event 13 sampai 17 November ini dari InJourney, Pak Ari? Pak Yudis. Oh, Pak Ari dulu. Oke. Apa catatan pentingnya dari Pak Ari berarti? Saya pikir sinergi ya. Kayaknya penting sekali ke depannya hubungan dengan Pemprov, sponsor, karena dampak daripada event ini bukan hanya kepada kita ya sebagai orkestratornya, tapi dampaknya kita merangsang bagaimana mereka tuh akhirnya saling bersinergi. Itu sih yang paling penting buat saya. Sinergi ya, betul. catatan pentingnya ya. Betul, itu Pak aja. Ari. Pak Yudis? Kalau dari kami, dari InJourney, lebih mengedepankan mengenai bagaimana, tadi selain sinergi ya, kita juga kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada. Karena ini tidak akan berhasil kalau stakeholders yang ada itu tidak memiliki satu visi yang sama. Betul. Tidak memiliki pace yang sama. Dan tidak memiliki willingness yang sama. Ini harus bergerak bersama-sama di semua elemen yang ada. Sehingga kami sebagai orchestrator pariwisata dan BUMN Holding Pariwisata dan Aviasi itu tidak hanya sekedar mendatangkan event, menciptakan atau mengaktifasi beberapa program atau event yang ada, tetapi dengan dukungan dari seluruh elemen yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan Danau Toba pada khususnya, itu akan menjadikan hal ini sebagai satu tujuan bersama yang nantinya kita harapkan akan sustain dan inklusif gitu. Karena itu tadi sekali lagi kami sampaikan, kami sebagai BUMN, InJourney sebagai BUMN itu baru merasa berhasil kalau kehadiran kami itu dirasakan impact-nya sampai ke level yang paling bawah, yaitu masyarakat yang merasakan impact langsung kehadiran kami dan juga economical impact maupun social impact yang ada. Jadi kuncinya adalah kolaborasi dari semua stakeholders yang ada, memiliki visi yang sama, willingness yang sama, dan pace yang sama untuk yuk sama-sama kita sukseskan ini. Baik, terima kasih banyak Pak Ari dan juga Pak Yudis. Sukses untuk acaranya. Terima kasih. Sesuai dengan acara kita hari ini, Indonesia Forward, dari apa yang dibicarakan oleh Bapak-Bapak, saya kok semakin yakin bahwa mari kita bersama-sama dan let's move forward Indonesia. Dan yang pasti kita sukseskan untuk Aquabike Jet Ski World Championship 2024 yang akan berlangsung di Danau Toba. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk event-event besar ini. Dan yang pasti harapannya kita bisa terus maju untuk Indonesia yang lebih berkualitas lagi. Horas! Horas.